Nah, kita ngobrol dulu ke kemenangan tak terduga dari Tottenham Hotspur. Ya, sambil menunggu respons dulu. Kita mau bahas yang mana dulu sebagai kenapa nggak terduga? Makanan daging kita. Kenapa? Kenapa nggak terduga? Main di Aston Villa menang. Aston Villa siapa yang bilang bagus? Menangnya gede. Gue nggak pernah karena 10 orang. Terus dia juga peringkatnya kan lumayan bagus. Oh iya, bagus. Mereka itu lama di rank 1 loh. Oke, paling gampang siapa yang nggak menduga? Gue bilang menduga. Aston Villa itu Enggak, jelek. gue belum jawab. Siapa yang nggak menduga? Pasaran. Pasaran Ya nggak menunjukkan kalau itu pasaran. bakal menang besar, Koci. Lu akui dong. Lu masih percaya algoritma bandar? Gue nggak bilang bandar. Pasar. Gue bilang pasar. Ya kan dari bandar, dari mana lagi? Gue bilang pasar. Emang pasar apa, Bang? Lalu harus akui dong itu berpengaruh. Ini Nggak bakal menang gede apa enggak? Justru jangan kita mau dipengaruhi oleh Ya udah, pasaran. kenapa lo malah pikir itu hal yang biasa? Karena Spurs bisa gua menang tidak- gede di kandang Aston Villa. Gue lebih impress dengan permainan Spurs. Oke. Cuman permainan Spursnya terlalu risky Di pertandingan yang lain. di pertandingan yang lain. Dan pada saat mereka ketemu low block sering nggak ada kreativitas. Kemarin itu murni memanfaatkan ruang. Oke. Setuju? Ya. Nah, Aston Villa itu biasa banget ini tim. Bener-bener biasa banget. Dari lumayan di kandang, rank 4 ya. Ball possession berapa? 30% doang. 29. Ya, kecil lah istilahnya. Emang gak ada hebat-hebatnya ini tim. Dan kemarin golnya Spurs keren-keren. Memang pada saat Son. 10 termasuk Son. Pada saat dengan 10 orang lebih leluasa lagi mereka. Jadi gue nggak kaget dengan kemenangan ini dari Ya khususnya setelah Dari kartu Spurs. khususnya setelah kartu merah ya. Gue bilang kalau begitu 2-0 kartu merah, ini sayang banget kalau si Spurs nggak nambahin goal difference-nya karena emang terpaut 20 sama 18 kalau nggak salah. Dan sekarang menjadi Spurs yang 20, Villa yang 18 karena Spurs emang Dani Levy emang menargetkan untuk masuk Liga Champions tahun depan, sementara Villa masuk Eropa aja itu udah bagus gitu karena emang Emery ditargetkan untuk masuk Eropa, untuk levelnya apa yang penting dia masuk Eropa Villa. Jadi buat gua secara permainan pun Tottenham kan adalah tim yang mengandalkan counter attack, serangan balik. Itu pun masih bisa menguasai jalannya laga gitu. Berarti emang ada yang salah dengan Villa kemarin. Absennya Pau Torres dan juga si Pau Torres main. kemarin kan si Konsa sama ya bek kanan itu loh. Pau Torres jelek. Iya, makanya jadi banyak ada beberapa pemain yang nggak main juga. Terus siapa sih yang gue lupa namanya yang gelandang tengahnya itu, ada beberapa tim yang absen, tim pemain yang absen itu berpengaruh buat Villa. Cuman ya secara permainan kemarin it's a flop day buat Aston Villa. Itu kalau lihat gol-golnya, ya defense-nya itu kayak defense SSB itu. Ya kadang Parah kan tim banget kalau absen emang ya. udah kebobolan 2 gol dia nggak Still, bisa bermain. Berapa Dan kali kartu kita merah. nonton tim dengan 10 orang itu bisa cetak gol. Liverpool. Ajax lawan Chelsea 9 orang loh bisa nahan, dapat peluang pula. Ya karena mungkin dia langsung yang total bertahan gitu kan. Mungkin ini Emery juga agak. Enggak total bertahan. Enggak total Dan itu bertahan. Kartu merahnya juga kartu merah bodoh sih dari McGinn itu. Tapi Iya. lo emang menduga bakal menang gede di kandang Menang, lawan? gue menang. Menang tapi enggak gede. Nggak gede. Iya, Gua Ya karena 30 poin. 10 orang itu jadi gede. Ningkatin GD gitu dan ya jadi jangan percaya dengan data kembali lagi. Jadi PD Pasaran itu berdasarkan data. jadi PD Tottenham peringkat 4. Ya pasti enggak lah. Oh enggak, oke. Yes. Berarti bukan Tottenham dan bukan Villa. Aston Villa. Oh, berarti MU kata Ini Koci. programnya Spurs. Iya. Ketemu Newcastle, habis itu City, habis itu Arsenal, habis itu Liverpool. 4 beruntun. Nah itu semua fans Liverpool berharapnya dia seri semua tuh sama yang selain Liverpool. Menang terus kalau bisa. Iya. Menang terus kalau bisa. Sebaliknya, ada agendanya. Lu juga sama. Iya ya. City juga sama. Jadi Ya, banyak yang berharap ada- pada ya. Spurs. Ini Premier League lah. Yang ada kalah. Oke, udahlah segitu aja ngomongin Spurs sama Iyalah Aston ya. Villa. Kita langsung cek Kita cek votes ya, yang sudah votes-nya. ada. Oke. Kita bahas yang mana dulu, Nes? Ya, ini hasilnya udah ada belum, Ger? Oke. Ya, Ini jadi sementara memang, sudah ada 953 votes. oke, sambil akan disampaikan oleh Nesa, kalian jangan lupa ya kalau kita selama bulan Ramadan tidak lagi ada program khusus di Jebret Media TV, karena Jebret Media TV tetap ada DPI dan tetap ada Yuasa Stand Up Olahraga, tapi kita akan live ngabuburit tiap sore di platform yang itu, Oke. yang KT. Ih, seru ya ngabuburitnya. Itu dia. Oke, ini udah ada dari 946 votes. Mana yang mau dibahas? Man United dibantu penalti 40% dan yang ngevote match terbaik Liverpool City 60%. Berarti banyak kan? Liverpool Liverpool City. Ya kalau emang kalian mau Liverpool lawan City, tulis dong mau gitu katanya kalau live Gitu caranya. mau. Jangan lupa di likes. Komen mau gitu. Kan kita lagi belajar kan.
Gua nggak bisa kencing, gua nggak bisa meredakan deg-degan, Oh iya, game dan kemarin. gua nggak bisa habis pikir bagaimana tim 90 menit lebih main dengan intensitas yang kayak begitu, dan apa ya, mereka bisa juga minimal untuk meminimalisir yang namanya ketegangan, yang namanya kesalahan. Bagi gue tuh partai gila selain daripada misalnya peluang yang kebuang lah ya. Tapi lu setuju gak itu partai memang menunjukkan kualitas dan Gue high bilang nggak intensity? sedahsyat untuk fans Liverpool. Gue sangat paham kalau fans Liverpool pasti deg-degan atau fans City pasti deg-degan. Gue sebagai fans netral, it's a nice match. Nggak kurang, terlalu banyak human error kalau gue bilang kemarin itu untuk menjadi. Tapi gue setuju intensitasnya tinggi. Itu mungkin membuat para fans yang lebih seru. Menurut gue di babak pertama City lebih unggul, Ya. bisa cetak gol lebih banyak, terutama di lini tengah. Di babak kedua somehow, apalagi setelah Kevin De Bruyne ditarik menit 60-an, tambah ngedrop, mereka nggak bisa pegang bola. Padahal babak pertama itu build up itu sering lewat tengah. Pertanyaan gue ya kemana ini lini tengahnya Liverpool Di babak pertama. di babak pertama. Somehow di babak kedua ya gue nggak ngerti ya apa yang terjadi, mungkin kecapean atau apa. Tapi intensitas sudah menurun. Tapi babak pertama luar biasa. Kalau dibilang babak pertama seru, gue setuju. Seru banget karena intensitas tinggi dan permainan, dua game plan yang berbeda. Ya Liverpool jelas di babak kedua jauh lebih unggul lah. Gue harus ngasih angkat topi untuk Jurgen Klopp kali ini. Gue harus angkat topi buat Jurgen Klopp karena dengan 5 reguler pemain absen, terus dengan 5 unregular player starts, lu bisa menghadapi tim terbaik Eropa, mungkin tim terbaik dunia saat ini dengan intensitas 90 menit tanpa henti dengan seperti itu. Dan nggak aneh juga Endo menjadi man of the match karena benar-benar terupas dari tengah City nggak main kemarin. Babak kedua. Ya. Terus bagaimana akhirnya seorang Kevin De Bruyne, orang bilang cedera, enggak cedera, dia emang diganti karena emang Pep ngelihat bahwa terupas dari tengah ini benar-benar nggak hidup. That's why pemain kayak Doku masuk untuk lewat flank, itu pun masih Ya itu Doku gantiin Alvarez yang bapuk ya, gitu. makanya jadi itu pun nggak bagus. Masalahnya dari kemarin adalah seperti yang gue bahas waktu di hari preview hari Jumat adalah Joe Gomez over Robertson. Dari menit 16 aja, menit 15 Dia aja. main di kiri dulu ya. Yes. Gue udah nyatet bang. Itu udah 5 kali kena take on Foden. Udah 5 kali kena take on Foden. Begitu menit 15 ke atas, pelan-pelan Jurgen Klopp ganti dari 4-3-3 jadi 3-4-3. Biar si Luis Diaz maju, Joe Gomez lu jangan bertahan, lu maju ke depan aja. Jadi Kwanzaa, Bradley sama si Van Dijk. Karena begitu bertahan, ini gampang banget ke expose si Joe Gomez. Akhirnya sering bantu ke depan. Sering membantu ke depan juga, dia kontrol bola, gampang kerebut untuk melahirkan serangan balik ke Liverpool, di mana space kanan ini gampang ke expose gara-gara Joe Gomez bermasalah. Begitu Robertson masuk, Joe Gomez ke kanan sedikit membaik. Cuman PR Luis Diaz lebih banyak karena space yang harus dikuasai sama Luis Diaz ini benar-benar luas. Serangan balik, Luis Diaz beberapa kali dapat chance. Orang lihat gagalnya. Masalahnya saat Luis Diaz serangan balik, itu pemain CF-nya dan juga sayap kanannya nonton. Lu lihat, perhatiin pas lagi serangan balik yang lagi ditempel sama Rodri. Itu dua di sana diam aja, nggak ada, dan dari midfield juga nggak ada yang bantu untuk diagonal run. Itu nggak ada. Luis Diaz sendirian, dia nyari teman, nggak ada yang denger, nggak ada yang kejar juga. Buat gue ada yang salah gitu. Makanya gue bener-bener pengen angkat topi juga untuk Luis Diaz. Kemarin effortnya luar biasa, kerja kerasnya luar biasa. Sayang dia ada beberapa chance nggak jadi gol. Cuman kalau boleh milih, harusnya ini yang menang. Gue pengennya kemarin Liverpool menang berdasarkan effortnya, berdasarkan ketenangannya, dan berdasarkan kondisi yang sekarang mereka hadapin dengan kondisi yang timpang sekali untuk Liverpool sebagai title race contender. Pendapat lu? Enggak, gue bilang kalau dibilang nonton, kalau seandainya pelatihnya Ange atau Emery, mungkin gue bilang percaya nonton. Kalau gue bilang ini murni gameplaynya Klopp. Dalam arti karena pada saat lu tahu kan, semua pemain yang di depan yang suka dribbling, yang punya skill, peluang untuk hilang bola ada. Besar. Dan transisi City itu sangat cepat. Kalau mereka yang istilah lu nonton, Ada yang kosong space-nya. mereka seandainya ngebantu, terlalu banyak space kosong. Tapi kalau mereka nonton, mereka kehilangan bola untuk balik jaraknya nggak terlalu jauh. Itu midfield. Karena itu Klopp. Jadi gue bilang ini gameplaynya Klopp, bukan nonton. Oke. Tapi gue setuju soal Luis Diaz, luar biasa, dan mungkin si Joe Gomez kembali ke setelan pabrik karena ini Joe Gomez yang kita kenal. Iya kan? Ya. Klopp Walaupun dia beberapa match main bagus ya.
Jadi dalam post interviewnya kan Klopp bilang dia sangat happy banget bagaimana pemain-pemainnya bisa sesuai dengan game plan-nya Ya, dia, ya, ya. apalagi babak Setuju. kedua. Dan Ya. gue di sini kalau gue malah melihat Wataru sama McAllister kemarin tuh Luar biasa. akhirnya udah dapat perannya masing-masing lah. Saling ya, activate. terutama di babak kedua. Wataru memang rebut-rebutnya, McAllister ternyata tenang banget untuk bisa main ya. Ke depan. sebagai tukang umpan yang Ya. visioner, yang kalem. Menurut gue itu dapat banget dan ternyata Diaz dengan si Darwin juga dengan ngeyelnya masih bisa dapat membuat pemain-pemain lawan tuh lengah lah, termasuk yang kemarin kesalahan itu. Tapi sebelum ke sana yang mau gua informasikan juga menurut si Pep, katanya dia menggantikan De Bruyne karena datanya dia juga kemarin di final third dia nggak nyampe 50% passingnya, jadi dianggap nggak works. Itu yang gue bilang. Begitu dapat tekanan di babak kedua dia butuh kayak Kovacic Yang bisa pegang bola. delay, Iya. nahan, Yang bisa delay, pegang bola lah, ya, artinya ya. kan ini lagi-lagi duel. Ya, main strategi play. gila. Ya, Yes. tapi sekali lagi dua strategi gila itu kan di atas kertas, di kepalanya pelatih, yang disampaikan pemain, yang menjalankan itu kan pemain. Tapi Kovacic Ada kemarin lumayan jadi bisa mulai jadi delay loh coach. Enggak, delay iya, tapi babak kedua semenjak Kovacic sebenarnya diserang habis loh sama Liverpool. Ini karena gue setuju dia luar biasa. Nunes juga enggak jelek, tetap punya peran, kasih walaupun Dan Salah kayaknya offside. lebih disuruh ngumpan. Ya. Takut mungkin kondisinya Salah kan. lu nggak bisa berharap banyak Lah iya. karena ritme Tapi umpannya bermainnya kan oke belum dua kali. ada. Umpannya oke dua kali, tapi itulah salah, kualitasnya salah. Cuman defense-nya si City dengan kipernya Ortega lumayan bagus. Jadi secara overall dengan kekurangan dan kelebihan kedua tim sangat layak seri. Kalau untuk gue. Ya. Dan kalau buat gua sebenarnya bertahannya City sendiri kalau lu perhatikan sedikit stretch banget antara Walker, Akanji dan juga Diaz, benar-benar jauh jaraknya satu sama lain, nggak compact gitu, dimana biasa kan Pep kalau bertahan ya compact gitu. Ini mungkin gampang sekali ke stretch. Begitupun Liverpool gampang sekali ke stretch. Cuman saat bertahan cukup disiplin tetap. Ini buat gue bingung, permainan bisa saling terbuka tapi saat bertahan Gue jawab, bedanya kembali ke kualitas pemain. Liverpool kemarin digendong sama Van Dijk. Van Dijk 2 kali error. Luar 2 kali. Iya. Yang nggak error berapa? 10 kali Iya. lebih. Berapa kali dia motong. Van Dijk itu benar-benar Commanding Haaland line, itu commanding digeser line. terus ke kaki kiri sehingga syutingannya tidak sekuat kaki kanan. Van Dijk itu benar-benar kemarin luar biasa mainnya. Malah gue mau bilang dia sebenarnya lebih ke playmaker aja dia kemarin. Playmaker sih enggak, cuman Iya dia di playmaker kan semua harus mulai dari kaki dia kalau Iya. lu lihat. Itu udah benernya karena salah satu penyuplai bola paling banyak Iya kan? selain Konate, Van Dijk dan Trent sekarang musim Semua ini. balikin ke dia Iya, pokoknya. iya. Maka dari kemarin kalau dibilang lini tengah, lu bilang Endo Man of the- harusnya itu Van Dijk. Tapi dia juga bilang bahwa gue emang latihan gue selalu harus depan dia tuh Wataru. Iya. Jadi maksud gue dia pun acknowledge Oh, iya, Wataru nih udah dipercaya Ya, gitu. Ya dia kan nggak bisa keluar dari zonanya. Dan kemarin Wataru errornya sedikit loh Kita, coach. Iya, kita iya, bicara iya. mematikan peran lini tengah City loh iya itu. loh. Itu loh. Kita bicara soal Rodri, itu. Cuman Iya. lu nggak bisa bandingkan City. Gue nggak setuju juga kalau City dibandingkan dengan tahun lalu. City tahun ini jauh lebih melemah. Dan itu udah berkali-kali gue bilang, makanya gue berani bilang di sini City nggak juara. Either Liverpool atau Arsenal. Karena gue lihat ketidakkonsistenan permainan City. Iya, ntar Kevin De Bruyne. Lu pikir Kevin De Bruyne robot apa? Selalu main bagus? Iya. Enggak juga. Kemarin bisa menang lawan Luton 4 assist. Itu si Haaland cetak 5 gol. Luton itu benar-benar kasih ruangnya luar biasa. Monggo silakan Haaland masuk. Jadi kalau ketemu tim yang secara defensif lebih bagus, keteteran juga City ini. Tapi lo ngelihat permainan kemarin mereka berdua, is that same level sama Arsenal? Iya. Enggak, gue Belum karena maksudnya McAllister sama Endo kan? Enggak, maksudnya Enggak. City Tim. Liverpool Masih di kemarin atas dong, masih di atas. sama nggak levelnya Belum, dengan belum, Arsenal? belum. yang sekarang? Arsenal bagus. Gue gak bilang Arsenal jelek, cuman City dan Liverpool ini menunjukkan luar biasa lah bang. Lu bisa belajar apapun dari pertandingan itu. Gue nggak setuju. Ya. Gue bilang Arsenal udah selevel. For Selevel sure. dengan game kemarin? Iya, permainan ya. Ya maksud gua ketika Klub. diadu bisa saling Ya, kayak kemarin nggak tuh? Sangat Bisa menang yes, cuman kalau Sangat permainan bisa. beda. Kenapa lo bisa bilang Ya iya? karena Arsenal sudah kompak. Heeh. Dari permainan patternnya udah jelas. Sama dengan Liverpool, bola kalau ke Van Dijk, siapa yang lari ke depan, Gerak. bola umpan kemana. City juga sama. Arsenal pun demikian. Secara pattern udah jelas. Gue bilang ini selevel semua. Yang membuat siapa yang jadi juara, the small things. Termasuk gol kemarin kan itu small things. Small things. Corner yang ternyata nggak diantisipasi, ternyata mereka udah latih. Iya, betul. Bagaimana yang si ini Stones ya. geser Iya. maka Stone masuk. Sama kayak small things itu termasuk
blundernya si Ramsdale. Oh, Ramsdale ya. Ya itu kan small Ya things. termasuk kemarin juga kan Darwin Ya. dapat Iya. bola Nah, nemu. yes, itu gua Sebenarnya bilang. gue lihat itu bukan salahnya, enggak, itu salahnya Oke. Ake, Iya. tapi lebih besar lagi salahnya si Ederson. Ederson. Kiper. Karena udah pasti nggak dapat masih dikejar. Exactly, udah pasti nggak Ini mas dapat. gua akhirnya kan yang kayak gitu golnya. Iya. Ya, itu bisa kejadian. Bukan Nah, yang open play Betul. gitu. Dua-duanya set piece. Itulah sepak bola karena yang menjalankan tetap manusia yang jadi juara, yang sedikit bikin human error dia akan juara. Hah, emang ini paling ditunggu-tunggu nih akhirnya siapa yang bakal jadi juara kan, apalagi nih katanya pertandingan terakhir untuk romantisme dan permusuhan dari Klopp dan Klopp dan Pep ya, di Premier yang League. ternyata juga saling mengalahkan ini ya. Tapi mereka tuh kalau rekor pertemuannya lebih banyak serinya, Bang. Oh, gitu. Kalau dari rekor pertemuannya 2016 itu Klopp baru menang 4 kali, Pep 5 kali. Kebanyakan 7 kali serinya. Oh. Sama kemarin ya, semalam ya, Jadi 7 kali. kalau menang masih banyakan Pep, Masih banyakan Pep 1 kali. tapi banyaknya seri. seri. Luar biasa Nesa sekarang. Ini udah ada votes lagi, Bang. Oh, udah ada lagi? Udah ada lagi votes. Dari 1012 votes dengan pertanyaan kalau bukan seri, mana hasil yang pantas buat match Liverpool versus City? Yang jawab 73% Liverpool menang, 27% City menang. Itu menurut votes. Vote. Tapi kan di sini boleh percaya boleh Berarti tidak, iya. ya kan. Kalau saya sih ya kita harus percaya votes lah. Lah gimana? Menggiring. Gimana sih? Ya namanya ada votes. Karena fans City sangat sedikit. Terus ini ada saweran, Bang. Saweran dari Julia Janeta, Rp50.000. Oh itu Coach, itu domba itu. Domba. iya. Coach nanti jelasin mengenai menit akhir Doku dan McAllister layak penalti atau enggak. Iya. Ini Baru mau ngomongnya- saya tanyakan tapi sudah diwakili. Ini ngomongnya kayak dari Julia Janet. Ngasih nggak? Ngasih Rp50.000. Kalau gitu harus dijawab. Harus dijawab. ya Tapi kan? ini ngomongnya kayak Mbak Gia ya. Jelasin coach. Biasanya kan mau nanya dong Ya. coach. Coach. Jadi Julia ini Dia- member sudah lama, hampir 2 tahun dan selalu hadir pada saat gue live. Jadi sering komunikasi lah. Oke. Pertanyaan bagus-bagus Iya. si Julia. Jauh lebih bagus daripada yang cowok-cowok yang but Iya. that's okay. Gini. Kalau Ada diberikan fotonya ya? kalau diberikan Bukan fotonya Julia, fotonya. Oh. Nah, Enggak, gue bilang fotonya agak menipu. iya karena bola Yang udah. beredar. Ya. Ya. Jadi kalau ini bodinya McAllister, tendangan kakinya itu bukan ke badan, tapi menendang ke atas. Menendang bola dan bolanya kena. Bahwa itu kena seandainya diberikan penalti, itu soft penalty, I can accept that. You can accept that, ya? I can accept that karena di Inggris seringkali diberikan penalti. Tapi kalau nggak diberikan dikasih? penalti, juga it's okay. Kembali ke interpretasi wasit. Jadi untuk gue 50-50. Nah foto ini menipu karena beredar di semua timeline bahwa kakinya lagi nempel. Memang cuma tidak begini, lebih ke atas. Cuman yang diributkan sebelum Aldi nanti misalnya punya pendapat yang berbeda itu kan bukan cuman masalah bolanya udah kena dulu coach. Ya. Tapi memang itu termasuk kategori mengangkat kaki terlalu tinggi nggak? Ya. Itu kan. Kan kena bodinya, bukan kalau mukanya mungkin terlalu tinggi, Ya. tapi kena bodinya. Jadi maka dari itu kalau dikasih penalti untuk gue sih 50-50. Jadi lu dua-duanya terima lah. Gue dua-dua gue bisa Apapun terima. kalau kemarin Yang itu gue nggak bisa diputuskan. terima, Trossard ditarik nggak dikasih penalti, itu gue nggak bisa terima. Itu harusnya penalti itu. Coach udah lah. Itu juga VAR. Cuman Itu juga wasit. Kalau itu lu nggak terima. Winner not complain. We don't not complain. Kalau itu lu nggak terima. Nggak, itu jelas penalti. Kalau yang ini bisa diterima 50, dua-duanya. Iya, iya. Tap- Kecuali kalau dia ngantem gini ya, bener-bener. Nah itu baru penalti fix. Kalau yang waktu itu tangan Odegaard Itu handball. yang lawan Itu Liverpool. handball. Itu jelas handball. Nah makanya berarti kan penonton Liverpool sedang mengalami masa di mana dulu lu kesel banget sama wasit-wasit. Iya, sampai sekarang gue masih kesel sama Iya, wasit-wasit. jadi ya memang Itu tiap minggu. Itulah sepak Ma- bola guys. Exactly. Dan gua nggak pernah posting, gua nggak posting tentang itu. Betul, tapi yang lain semua posting loh. Apakah sebaiknya penalti apa enggak? Karena Iya. itu engagement yang paling tinggi untuk Naikin. hari ini. Tapi maka dari itu gue, kalau lu sering nonton Liga Inggris, udah terima aja lah. Sometimes lu dirugikan, sometimes lu diuntungkan. Gak ada gunanya. Kemarin lu juga protes. abis kita kemarin katanya kan diuntungkan waktu Forest kan. Iya. Nah sekarang ini lagi ceritanya lagi dirugikan. Iya. Dia tapi lu setuju sama Coach sih? Kalau 50-50-nya gue nggak Coach. setuju. Nggak ya, betul. Coach, gue nggak setuju dengan 50-50-nya gini. Tolong kasih aturan ke gue di sini di mana kalau kena bola dulu jadi berhak untuk kena bodi. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada betul. aturannya. Oh, tapi kan dia kena bola. Sebentar. Kena bola dulu. Tapi dia kena bola dulu. Jadi kalau kena bodi nggak apa-apa. Iya. Nggak ada aturan itu. Yang ada adalah Yang kedua, kalau lu ngincer bola, ya kan kita di sini main bola semua lah. Kalau lu ngincer bola di atas, lu pakai kaki apa pakai kepala? Pasti pakai kepala dong, nyundul. kalau atas. Kalau atas, karena udah jelas lu pakai kaki pun nggak akan kena.
Kedua, kalau lu mau menghalau bola, kaki lu bengkok apa kaki lu lurus? Kaki lu swing pasti dong. Bibir itu. Swing. Ya, Enggak, lanjut, itu Ya, gua- apa ayunan. Ya, Ayunan. ini Aldi menjelaskan bola tahun 60-an. Kalau Iya, heading sebentar. hanya pakai bola, Pelan-pelan, nggak bisa iya. pakai kaki. Belum ada bicycle kick kayak gitu-gitu. Makanya gue Jadi menjelaskannya oke. pelan-pelan gitu. Jadi kalau pon menghalau, Oke ya. Ya oke lah, mau zaman sekarang masa bola mau atas pakai heading Ya doang. menurut lu Iya, ya. Lu tanya Ronaldo lah berapa kali Iya. bicycle kick. bola segitu. Let him finish, let him Iya, finish. Bola setinggi itu mau pakai kaki, apalagi Doku bukan pemain yang tinggi besar juga, nggak akan kena juga. Gue bingung apa dasar lu mencoba ngangkat kaki untuk bisa menghalau bola. Buat gue nggak ada dasarnya, dan buat gue itu kemarin definitely penalti, jelas penalti, nggak ada aturan yang membuat wasit berhak buat itu bukan dianggap obvious pelanggaran. Nomor 3-nya ini disebut juga membahayakan. Ini disebut kategori membahayakan karena yang nempel kena bodinya si McAllister itu bukan sepatu, tapi stud. Poolnya. Poolnya. Berarti udah bukan lagi kena body, ini membahayakan. Ini udah tiga poin yang buat gua lucu kalau ini nggak jadi penalti. Cuman semalam juga gua post gambar Jota ini kena si pemain Tottenham. Orang anggapnya Koci bahwa wah lu udah sama kayak Koci lu. Jelek-jelekin Liverpool terus titisannya Koci nih. Buat gua gini, waktu seperti kita ke episode 1000 itu yang dimana kita nggak bisa expect wasit ini bisa bener terus. Terjadi, lu nggak bisa anggap serius wasit Inggris. PGML ini is a Every week. every terjadi. week. Kalau kata Ya, gua Coach rasa is a big semua joke. lah, nggak usah Ya di makanya Inggris doang. kita nggak semua. bisa anggap serius. Ini kalau dari segi Berarti mau VAR mau apa tetap ada unsur manusianya ada. Iya, karena Iya. aturan udah gue Betul. jelasin juga gitu. Nggak ada aturan yang dimana kalau kena bola dulu jadi berhak kena kaki, kena dada. Ya. Nggak ada, it's a penalty dan benar-benar it's a robbery. Liverpool benar-benar dirugikan. Nggak gini. Aturan pertama gue setuju. Nggak ada aturan kena bola terus kena kaki. Dan itu sering kali terutama di bawah. Ini mirip De Jong sama Alonso kan? Itu Iya. tapi kan lurus kaki kan. Kena, nah itu juga harusnya merah, nggak dikasih juga kan. Tapi aturan itu pada saat bola kena terus dia go through, kena kaki yang bisa mencederai. Sekali lagi ini kakinya itu ke atas, bukan nempel. Kalau nempel gue maksud lo paham. dia emang mau Emang ngambil mau bola. nendang dan dia nendang bola kebetulan kena dan kenanya itu nggak parah. Jadi untuk gue semua yang dikatakan Putus. Aldi gugur semua. Ya, stat ini yang nempel Coach. Nggak nempel ke atas, beda dengan nempel. Kalau nempel itu begini. Tapi akhirnya kena. Iya, tapi kan lu Ya, sebagai kena pemain, lah. Nah, pemain profesional. kalau nggak mau kena main catur. Oh enggak Bukan, dong. ini kan ada membahayakan. kaki kan nggak boleh terlalu tinggi. Betul. Nggak kena kepala, kena body, maka dari itu Dan gue itu kan bilang, upper body. iya. Sekali lagi, maka itu gue bilang ini bisa dikasih penalti, masih gue bisa terima. Tapi kalau protes dibilang harus penalti kayak Aldi, gue nggak setuju. Gue sih Oke. Liverpool Jadi, dirugikan. jadi kan dia gini nih, kan gini Iya. gitu. Iya. Lumayan Gimana? gitu. Coba kaki lu gimana tadi bang? Apa? Gila, masa menghalau begini? Kan Mungkin nggak gini. menghalau begini. Kan kita itu kan- Iya, ada dulu gua keram. Jangan lupa kalau kalian keram belum eh, ada eh, sponsor. hey, makanya. hey. Tapi yang jelas tadi swing itu kenapa Nesa bilang yang seperti tadi itu maksudnya Nesa pikir singing. Oh. Pakai mulut tuh sih singing. Ini Iya, dipikir iya. nyanyi. Iya, iya. Emang kayak rapper Doku Swing, nih. iya. Emang kayak Namanya juga rapper. lagi plesetan kan Iya, sekarang lagi iya, laku, iya, ya betul, kan. betul. Tapi ada ini juga katanya. Ada apa namanya? Ada POV. Apa lagi? Ada yang mau di belum deh itu ya. Belum, Bang. Pokoknya kita tutup dulu dengan pertanyaan dari yang tadi dan juga apakah memang sebegitu bittersweetnya hubungan Guardiola dan Klopp sehingga ini katanya akan Yalah. dirindukan, ditanya di mana-mana habis game ini. Itu sama kayak eranya Wenger sama Sir Alex. Ferguson, ya. Dua orang ini saling respect luar biasa, tapi ya kadang-kadang emosi saling salahkan. It happens lah hal kayak gitu. Cuman gue yakin that's why gue juga sangat respect terhadap Pep sama Klopp bahwa kedua pelatih ini di samping luar biasa dengan gaya yang berbeda tapi juga sangat profesional. Yes. Jarang sekali Klopp keluarkan statement yang gue bilang kok begini. Bahwa Klopp kemarin protes biasa itu. Ya Jadi juga sering kayak gitu. Makanya Apalagi Pep juga sering. Biasalah Arteta juga sering. Iya, part of the game. Ya, that's part of the game. Ya buat gua ya kita kehilangan lah rivalitas ini gitu. Berharap Enggak ada Arteta, ntar Arteta lawan Pep. Amin. Gue sih berharap Liverpool dan City masuk final FA Cup. Sekarang dia jadi harap sama Arteta. Iya kan? Enggak Dia juga kalau realistis, dia kalau realistis. Arteta Kalau bagus iya. seneng dia. Iya. Jadi udah nggak Arteta out ya? Enggak. Kalau Arteta out musim ini asumsi juara. Iya. Asumsi juara IPL, juara Champions League. Amin nih doa Terus Ramadan. Arteta ke Barca, contoh.
Gue biasa aja, nothing Gue udah special. juara. Ya udah, jadi lu tutup juga dengan Oh iya, bawa kehilangan. ini, Iya, jelas. Karena di rivalry keduanya ya. Kehilangan klub ya, Ya. itu sangat Apalagi Pep disayangkan. sampai dan kehilangan kemarin lu lihat ya, indah banget ya habis main. meluk lama. Bukan cuma mereka, Van Dijk sama Foden. Foden kelihatan banget respect juga. Van Iya, Dijk iya. sama Harus si begitu. Haaland. Maksud gue Sepak bola itu harus begitu. Walker sama Mo. Kan Walker nenangin Mo tuh, Iya. yang dia dijitak Jatuh. juga sama Bernardo Silva tuh. Sama tau kayak apa? Kayak kemarin gue lihat di Twitter beredar foto, video bahkan pemain Persib dan Persija, si Saling Rico sama Keluar bareng. siapa itu keluar bareng. Iya. Siapa itu siapa? Lu udah gue kira udah Persib, inget-inget Persib, pemain Persib. Gue nggak ngerti Liga 1 pemain lu. Persib lah, enggak lah. Gue cuma kenal Rico kan, karena udah lama gue kenal dia. Ya Oke, kayak indah. begitu. Ya, harusnya seperti itu. Ya. Jadi di dalam lapangan mereka berantem, di luar lapangan mereka pelukan, rangkulan, Respect berteman each lah. other, sportsmanship. Respect itu penting, bukan hanya skor-skor yang cuma iya. skor asis, Ya skor asis. kalau kita inget kan drama Piala Dunia tuh Belanda lawan Argentina. 78. Enggak, ini yang kemarin. terakhir. Tapi ini. sekarang bagaimana McAllister sama Van Dijk pun akhirnya bareng dalam Iya. tim gitu kan. Itu kita nggak pernah duga. Iya. Lu ribut-ribut apa nggak taunya lu bisa Nggak, tapi jadi belum partner. tentu mereka deket juga dalam satu tim Ya at least yang penting kompak. bermain untuk Yang tim. penting mainnya bagus. Iya, iya. Dan menurut gua Alvarez sama dan menurut gua lu harus naikin respect lu terhadap Wataru, Maka sama Darwin lah. Sekarang etos kerjanya. emang iya kok. Loh, kalau etos kerja iya. Cuman gue bilang karena kemahalan kan. Enggak dong, kan si itu nggak mahal yang si Wataru sama emang lu anggap flop sama sih? McAllister. gue nggak pernah bilang Wataru flop. Enggak, lu bilang makanya harganya segitu. Ya karena Iya kan? murah, Karena jadi kualitasnya oke. segitu. Iya, iya. Tapi kan menurut gue sekarang dia kualitasnya lebih Nggak, tinggi dari bentar, harganya. Lu bandingin siapa dulu? Gue bandinginnya dengan lininya Liverpool. Liverpool itu bagus ya kalau full tim ya. Itu belakang sama depan. Tengah itu paling lemah. Ya maksud gue harga Bukan berarti segitu jelek. menurut gue sekarang karena Klopp, Wataru sama Maka tuh harus lebih mahal dari segitu. Oh harganya. iya. Iya dong. Gue setuju. Ya kan? Gue setuju kalau Itulah itu. maksud gue pelatih yang bisa bring Ngangkat, out iya. performance Iya. dari pemain gitu maksud gue. Oke udah, ya, ada masih saweran lagi ya Sawerannya Nesa ada ya? banyak. Ini dari seseorang yang kita tunggu-tunggu selalu. Asih 500 ribu rupiah. Asih asah asuh. Asih asah Domba juga. asuh. Apa? Domba juga. Wih, Domba. iya. Wih. Nih, Ini pasti bagus nih ya. Ya. Bukan yang semoga, ini ya. Semoga tengah pekan bisa menang lawan Porto dan lolos. Amin. Salam, enjoy the moment. Wih. Dan satu lagi dari Malaysia. Ntar dulu, tadi semoga menang dan Dan lawan Nah, lolos iya, bisa Anda lolos. saksikan di Yuasa Stand Up Olahraga hari Kamis. Ada lolos menggantikan Oki Rengga. Oh, Nah, bisa ke situ itu ya. lolok. Iya. Lolos. Respect, Yang ini respect. nggak ngerti. Yang Senior. Jam terbang, Yang ini jam nggak terbang, ngerti. jam terbang. Orang ini aja nggak tahu payakum buah Arif Muhammad dia nggak tahu. Gue juga sih. Ya. Selanjutnya Sebut ada dari Malaysia ini, dari Dev di Untitled. 30 Malaysian ringgit sawernya. Halo semuanya, fans dari Malaysia di sini. Jadi akhir-akhir ini saya sering melihat berita Arsenal dikait-kaitkan dengan seorang striker Victor Gyökeres. Ya. Apa pendapat Koci? Enggak, untuk gue striker cuma dua. Malaysia. Untuk gue striker cuma dua, yaitu Osimhen atau Vlahovic. Yang lain, Vlahovic. I cannot live with them. Vlahovic terus. Dia Vlahovic mulu. Lu lihat Juve nggak ada Vlahovic kayak apa? Iya dah. Ya. Udah. Udah. Jadi nanti kalau Tahniah. misalnya awak nih mau jumpa ya, undang kami ke KL langsung. Ke Penang juga Jom, boleh. jom. Sarawak, jom. Jom. Oke. Tidak hanya film agak lain. DPI siap ke Malaysia. Ghost to Malaysia. Goes to Malaysia karena di fans Liverpool juga banyak banget di Malaysia. Oh, iya. Arsenal juga mungkin Iya. ya, tapi gue tahu Liverpool banyak banget di Malaysia. Liverpool di Malaysia, Singapura banyak. Iya kan? Iya. Gokil banget.